Komoditi atau hasil bumi memang seringkali dipengaruhi akan kondisi atau situasi suatu wilayah tersebut. Di wilayah Lombok Timur, tepatnya di Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, merupakan daerah dengan kondisi alam yang cukup kering, di mana curah hujannya cukup jarang, sehingga tidak semua tanaman dapat tumbuh di wilayah ini. Selain jagung, salah satu hasil bumi di wilayah ini yang juga menjadi komoditi serta memiliki nilai ekonomi adalah biji dari tanaman sengon. Hampir sebagian besar di wilayah ini banyak ditumbuhi pohon sengon. Keadaan ini tentunya menjadi berkah tersendiri bagi warga di sini. Biji sengon ini biasa dijual oleh warga di sini untuk dikonsumsi layaknya biji kuaci, di mana sebelum dijual atau dipasarkan, biji sengon dikumpulkan dengan cara dipukul-pukul seperti ini agar terpisah dari selubung buahnya. Setelah terpisah, biasanya biji sengon ini dijemur agar terpisah dari kulit arinya untuk kemudian dipasarkan. Namun kali ini, aku tidak mengolah biji sengon ini menjadi cemilan kuaci, melainkan akan mengolah biji sengon ini sebagai bahan dasar jajanan di sebuah rumah produksi yang berada di Kecamatan Ampenan, Kabupaten Mataram, Lombok. Untuk dijadikan bahan dasar olahan makanan, biji sengon harus disangrai terlebih dahulu. Proses sangrai biji sengon ini fungsinya agar bagian dalam bijinya mudah terlepas dari kulit ari. Selain itu, proses penyangraian ini sebenarnya menggantikan dan mempercepat proses penjemuran biji, sehingga prosesnya cukuplah singkat agar biji tidak gosok. Setelah disangrai, biji sengon pun selanjutnya ditumbuk hingga menjadi butiran, layaknya tepung, namun memiliki tekstur yang masih kasar. Proses penepungan kasar ini tujuannya agar biji sengon ini mudah diaplikasikan menjadi komponen bahan makanan atau dicampur dengan bahan lainnya. Selain itu, agar karakter dari biji sengon tidaklah hilang. Setelah penumbukan, biji sengon pun diayak. Fungsinya agar didapat tepung yang murni dari biji sengon tanpa tercampur sisa kulit yang ikut tertumbuk. Proses pembuatan jajanan tradisional ini sebenarnya cukup mudah dan singkat, di mana tepung biji sengon yang telah halus tadi dibuat menjadi adonan cair dengan dicampur bersama beberapa komponen bahan seperti tepung terigu, telur ayam, gula, dan juga santan kelapa. Sebagai tahap awal, adonan bingka pun dibuat terlebih dahulu, di mana tepung terigu, telur, gula, dan santan kelapa pun diaduk bersama hingga tercampur merata. Selanjutnya, barulah tepung biji sengon pun ditambahkan sedikit demi sedikit agar menyatu ke dalam adonan cair. Agar lebih cantik, adonan yang sudah jadi pun tak lupa ditambahkan pewarna alami yang sudah aku buat tadi. Olahan cemilan bingka bolu ini merupakan salah satu hasil inovasi yang dilakukan oleh Ibu Nunu guna meningkatkan nilai ekonomi dari biji sengon ini. Di rumah produksinya yang sudah beroperasi sejak tahun 2010 ini, hampir setiap hari memproduksi beragam olahan cemilan sehat yang dibuat dari bahan-bahan hasil tani di wilayah Lombok, seperti rumput laut dan juga jagung yang menjadi komoditi daerah ini. Proses pembuatan kue bingka bolu khas Nusa Tenggara Barat ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kue bingka pada umumnya, di mana adonannya dimatangkan dengan cara dipanggang. Adonan cair yang sudah jadi tadi kemudian dibentuk dalam cetakan-cetakan dari logam yang telah dipanaskan dan diolesi mentega agar tidak lengket ketika matang. Bila diamati, proses pemanggangan kue tradisional ini hampir mirip dalam proses pembuatan kue pukis, di mana adonan kue dimatangkan dalam cetakan. Adonan pun ditambahkan biji sengon yang sudah disangrai dan masih utuh sebagai garnish atau pemanis tampilan kue bingka biji sengon yang berwarna-warni ini. Adonan pun terus dipanggang hingga matang atau permukaan kue mengering serta berubah warnanya.
Olahan kue bingka bolu biji sengon ini merupakan cemilan kreasi yang memiliki cita rasa yang cukup unik. Adonan kue yang lembut berpadu dengan gurihnya tekstur biji sengon. Olahan kreasi kue bingka bolu biji sengon dari rumah produksi dengan merek dagang Ascot yang berarti asa kota ini memang merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Ibu Nunu untuk mengkampanyekan olahan produk turunan dari pangan lokal. Selain itu, juga demi meningkatkan nilai ekonomi dari biji sengon yang memiliki cukup kandungan protein ini. Bagi masyarakat pesisir, laut telah menyediakan berbagai macam kebutuhan bagi keberlangsungan hidup mereka. Ketika cuaca tidak sedang bagus, masyarakat desa Malimbu memiliki salah satu teknik bertahan hidup dengan berburu hasil laut di muka pantai tak jauh dari rumah mereka. Petualanganku kali ini akan membantu Pak Jumat, salah seorang nelayan setempat, berburu hewan krustasea yang biasa dikenal dengan istilah kepiting godek. Hewan dengan julukan frog crab atau spinner crab ini memiliki karakter hampir mirip layaknya udang mantis, yaitu bersembunyi di dalam pasir dan terestrial. Selain itu, kepiting ini merupakan predator bagi ikan-ikan kecil yang hidup di dasar laut. Kepiting godek, atau yang juga dikenal dengan nama ranina-ranina ini, biasa hidup di daerah perairan dengan suhu hangat yang berpasir dengan kedalaman sekitar 3-30 meter di dasar laut. Kepiting godek atau yang juga dikenal dengan nama ranina-ranina ini biasa hidup di dasar perairan dengan suhu hangat yang berpasir dengan kedalaman sekitar 3-30 meter di dasar laut, tersebar mulai dari perairan Filipina, Indonesia, hingga Australia. Karenanya, untuk mencari hewan nokturnal yang biasa bersembunyi di dalam pasir ketika siang hari, Pak Jumat harus beberapa kali menyelam ke dasar laut, mencari kepiting yang terkenal akan kekuatan capitnya memecah cangkang bulu babi ini. Tak akan habis jika bercerita tentang kekayaan kuliner dari Pulau Lombok. Masyarakat Lombok memiliki bahan ramuan andalan untuk menjadi sebuah sajian yang sangat istimewa, salah satunya kelak bage. Untuk dibuat menjadi santan kental, biasanya ibu menggunakan santan dari kelapa tua, di mana kandungan lemak atau minyak pada buah kelapa ini cukup sempurna. Sayur kelak bage ini merupakan resep masakan khas suku Sasak dengan cita rasa serta campuran bumbu layaknya masakan gulai. Hanya saja, kelak bage tidak banyak campuran rempah. Karenanya, sebelum diolah, Ibu Jumilah pun mempersiapkan beberapa bahan seperti santan dan juga bumbu yang akan menjadi kunci cita rasa olahan ini. Sementara Ibu Jumilah mengolah bumbu, aku pun membantu menyiapkan bara api. Oh, iya Bu. Sebagai olahan masakan tradisional, proses pembuatan sayur kelak ini cukuplah sederhana dan mudah. Karena semua bahan hanya dicampur dan dimasak bersama di dalam kuali. Kepiting yang telah dibersihkan pun dimasak bersama bumbu terlebih dahulu di dalam kuali, hingga bumbu meresap dan membalut hampir seluruh bagian kepiting ini. Bila bumbu sudah merata, barulah santan kental pun dimasukkan ke dalam kuali. Semua bahan ini terus dimasak hingga bumbu meresap atau hingga volume santan sedikit menyusut. Sebagai bagian dari keluarga krustasea, kepiting godek ini tentunya cukup kaya akan kandungan nutrisi. Berdasarkan penelitian, hewan laut bercangkang seperti kepiting ini memiliki kandungan kalsium, karbohidrat, fosfor, zat besi, vitamin A, vitamin B, dan juga kandungan protein yang cukup tinggi. Selain itu, daging kepiting laut biasanya cukup rendah lemak bila dibandingkan daging merah dari sapi dan kambing serta daging putih seperti ayam.
Meskipun perburuan kepiting ranina-ranina merupakan alternatif perburuan untuk bertahan hidup dan dilakukan secara tradisional oleh masyarakat pesisir Lombok, namun pengawasan ketat harus dilakukan agar populasi hewan krustasea ini tidak berkurang di alam.